Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil adim Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Para pemirsa Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman yang hadir di channel Jamani. Kali ini sebagaimana biasa, Jamani masih menerangkan yaitu seputar nasab, karena Jamani menerangkan nasab hingga sampai selesai, mungkin insya Allah sampai nasab-nasab zuriyah Nabi Muhammad SAW hingga yang ada di Indonesia. Sebagaimana fenomena alam dunia, medsos, media sosial atau alam gaib sedang ramai masalah yaitu nasab. Jamani tetap sebagaimana menerangkan nasab, mengurutkan nasab yang ada, maka Jamani mohon untuk disimak sampai selesai biar tidak sebagaimana memahami sejarah hanya sepotong-sepotong. Apabila menyimak sampai selesai, Pak, insya Allah menjadikan referensi bagi kita semua, yaitu wawasan-wawasan suatu sejarah dan nasab yang ada, yang sedang ramai di media sosial. Untuk itu Jamani menghadirkan yaitu sebagaimana yaitu Imam Abdullah bin Imam Alwi bin Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau adalah yaitu adik daripada yaitu Imam Ali bin Imam Alwi bin Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Imam Abdullah bin Alwi lahir di Tarim pada tahun yaitu 738 Hijriah. Beliau belajar yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu tasawuf yaitu kepada kakeknya dan kepada ayahnya sendiri. Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Sohid Marbat, Syekh Abdullah bin Ibrahim Bagasir. Beliau seorang yang juhud, warak, dan menempati yaitu makom wali besar yang terkumpul padanya yaitu ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu hakikat. Di samping belajar di Tarim, beliau juga belajar kepada Syekh Umar bin Maimun yaitu di Yaman. Dan setelah itu beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah yaitu pada tahun 670 Hijriah. Di Mekah, para penduduk di sana meminta kepada Imam Abdullah bin Imam Alwi untuk berdoa agar hujan segera turun di kota Mekah itu di saat itu pas musim yaitu musim kemarau. Maka dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa doanya, maka hujan pun turun di Mekah Al-Mukarramah. Banyak penduduk Mekah yang belajar ilmu kalam dan ilmu tasawuf kepadanya yaitu Imam Abdullah bin Imam Alwi Al-Faqih Al-Muqaddam. Setelah lama tinggal di Mekah Al-Mukarramah, penduduk Tarim meminta beliau untuk pulang ke negerinya. Maka ia pun pulang ke Tarim melalui yaitu kota Jubedi, di mana kota tersebut banyak berkumpul yaitu para ulama-ulama besar. Kemudian beliau ke kota Taiz
dan kota Akur untuk berziarah, yaitu kepada Syekh Umar bin Maimun. Akan tetapi ketika sampai di kota tersebut, beliau menemukan, yaitu Syekh Umar bin Maimun telah meninggal dunia. Maka beliau memandikan dan menguburkannya. Sesudah itu beliau ke Tarim. Imam Abdullah seorang yang bersifat dermawan. Beliau menginfakkan hartanya untuk keluarga Alawiyin yang ada di Tarim saat itu. Syekh Ali bin Salim menceritakan bahwa pada suatu hari beliau mendapat uang sebesar yaitu 500 dinar. Maka dibagikannya uang tersebut kepada keluarganya tanpa meninggalkan sedikit pun untuknya secara pribadi beliau. Imam Abdullah Ba'alawi adalah seorang yang banyak menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika sedang membaca Al-Quranul Karim hingga terlihat yaitu matanya bengkak, kemerah-merahan dan keluar air mata. Dan salah satu kebiasaannya beliau, yaitu beliau sering beriktikaf di masjid mulai sebelum subuh sampai terbit matahari. Pada waktu iktikaf diisi dengan sholat dan membaca Al-Quranul Karim. Setelah terbit matahari, beliau pulang ke rumah dan beberapa saat kemudian beliau kembali lagi ke masjid tersebut untuk mengaji yaitu ilmu sampai waktu sebelum zuhur tiba. Sesudah itu beliau pulang ke rumahnya untuk tidur sesaat dan beliau beristirahat di rumahnya sampai waktu sholat asar tiba. Setelah itu beliau sholat asar berjamaah di masjid dan bermudzakarah dengan yaitu sahabat-sahabatnya sampai waktu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, beliau membaca Al-Quranul Karim sampai waktu sholat isya. Dan setelah sholat isya, beliau pulang ke rumahnya. Inilah cerita sebagaimana sejarah, yaitu daripada Imam Abdullah bin Imam Alwi bin Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Sebagaimana sejarah berikutnya yaitu Imam Abdullah bin Imam Alwi di saat bulan Ramadan beliau pergi ke masjid untuk sholat yaitu tarawih. Sesudah itu sholat 2 rakaat. Dalam sholat itu beliau membaca Al-Quranul Karim sampai khatam. Kemudian beliau kembali ke rumahnya. Ketika waktu sahur tiba, beliau Imam Abdullah kembali lagi ke masjid hingga waktu sholat zuhur.
Setelah itu beliau mengkaji ilmu sampai yaitu waktu tiba asar. Syekh Muhammad Muladawilah berkata sebagaimana berikut, tidak aku lihat dalam perjalananku dan selama hidupku orang seperti pamanku, yaitu Imam Abdullah Ba'alawi. Jadi Imam Abdullah Ba'alawi itu adalah pamannya sebagaimana Imam Muhammad Muladawilah yang menurunkan sebagaimana habaib-habaib di Indonesia berbagai macam marga. Adapun Imam Syekh Abdurrahman Asy-Syaqqaf berkata, para kaum ulama al-arifin bersepakat bahwa Syekh Abdullah bin Imam Alwi merupakan yaitu pemimpin kaum mujtahid yang mempunyai yaitu keramat yang khariqah. Pada saat wafat beliau berumur 93 tahun. Beliau meninggal berumur 93 tahun. Berkata Syekh bin Abdullah Al-Idrus sebagaimana berikut, tidak ada dari keluarga Ba'alawi yang hidup umurnya melebihi yaitu 90 tahun kecuali hanya 3 orang, yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali, Syekh Abdullah bin Alwi, dan Syekh Abdurrahman Asy-Syaqqaf. Imam Abdullah bin Imam Alwi wafat pada hari Rabu, yaitu bulan Jumadil Ula tahun 731 Hijriah. Pada hari wafatnya beliau banyak orang yang hadir, terutama dari kalangan yaitu kaum fuqara dan kaum yang lemah serta anak-anak yatim piatu. Inilah sejarah sebagaimana beliau yaitu Al-Habib Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah bin Imam Alwi bin Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Inilah sejarah, mudah-mudahan menjadikan kemanfaatan, keberkatan fitni wa dunya wal akhirah bagi kita semua. Yang hadir nyimak sampai selesai, mudah-mudahan mendapat berkah di dalam hidupnya, mendapat berkah di dalam keluarganya, mendapat keberkahan rezeki yang melimpah hingga bisa menjalankan ibadah ke Mekah Al-Mukarramah. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.